Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Nizarul Hasbi dengan NIM 16315 Mata kuliah ini adalah mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM, dan saya berasal dari Universitas Budi Luhur Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kepemimpinan, yaitu fungsi dan peran kepemimpinan. Yang pertama itu adalah ada beberapa definisi tentang kepemimpinan. Yang pertama itu menurut Knowles dan O'Donnell. Mereka menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi sekelompok orang yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompok bersama. Kemudian yang kedua, menurut Wexley dan Yuki tahun 1977, mereka menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain untuk lebih berusaha mengarahkan tenaga dalam tugasnya atau merubah tingkah laku mereka. Kemudian yang terakhir itu menurut George R. Terry. Mereka menjelaskan bahwa kegiatan kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bersedia mencapai tujuan mereka bersama-sama. Jadi kesimpulan daripada ketiga definisi ini menurut para ahli adalah bahwa kepemimpinan itu adalah orang yang bisa mengajak suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama, dan kelompok itu pasti memiliki visi dan misi untuk dicapai bersama-sama. Kemudian lanjut kepada fungsi utama daripada seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin sebagai pelaksana. Maksudnya adalah seorang pemimpin itu harus bisa menjadi kepala atau bisa menjadi penggerak daripada pelaksana sebuah acara kelompok tersebut. Jadi seorang pemimpin itu harus menjadi penggerak utamanya. Kemudian yang kedua, itu pemimpin sebagai perencana. Nah, pemimpin juga sebagai perencana awal sebelum anggota-anggota menyampaikan pendapat-pendapatnya. Kemudian yang ketiga, itu pemimpin sebagai seorang ahli. Nah, pemimpin dalam sebuah kelompok juga harus bisa menjadi seorang ahli dalam setiap permasalahan. Misalkan ada sebuah permasalahan yang ada dalam kelompok, nah pemimpin ini harus bisa menjadi ahli pemecah daripada masalah tersebut. Kemudian yang keempat, itu mewakili kelompok dalam tindakan keluar. Nah, maksudnya di sini adalah pemimpin harus berani dan pemimpin harus punya jiwa pemimpinnya untuk bertindak ke publik. Contoh misalkan dalam ingin bekerja sama dengan kelompok lain, biasanya satu pemimpin dari kelompok itu akan membuka kerjasama kepada kelompok lain. Mereka sebagai pembuka jalannya untuk nanti kelompok itu bekerja sama begitu. Kemudian yang kelima, itu mengawasi hubungan antar anggota kelompok. Pemimpin di sini juga harus memiliki wibawa, harus memiliki keberanian untuk mengawasi anggota-anggota kelompoknya. Misalnya anggota kelompoknya ada yang kurang bagus dalam bekerja. Nah, pemimpin kelompok itu wajib atau boleh menegur kepada anggota kelompoknya jika tidak bagus dalam pekerjaannya. Karena dalam kelompok tadi tujuan dan visi misi itu harus dicapai bersama-sama. Kemudian yang terakhir dari fungsi utama pemimpin itu adalah bertindak sebagai pemberi ganjaran dan hukuman. Nah, ini sangat penting untuk dimiliki bagi setiap pemimpin. Karena setiap dalam anggota kelompok itu pasti ada namanya masalah atau problem dalam sebuah kelompok. Nah, dari problem ini pemimpin diharuskan dan diwajibkan untuk mengambil tindakan kepada siapapun anggotanya yang melakukan kesalahan, yang melakukan kecerobohan. Nah, dari kesalahan itu nanti anggota tersebut pasti nanti akan mengevaluasi dan kedepannya akan lebih bagus lagi.
Kemudian di sini ada 3 teori timbulnya pemimpin yang baik. Yang pertama itu adalah teori genetis. Yang dimaksud dengan teori genetis itu adalah pemimpin itu dilahirkan, bukan dibentuk. Nah, di sini maksudnya adalah pemimpin itu lahir secara alamiah, jadi bawaan dari lahir, bukan karena bentukan dari lingkungan sekitarnya atau apapun itu. Jadi menurut teori genetis, pemimpin itu lahir secara alamiah. Contohnya adalah pemimpin yang karismatik. Nah, pemimpin karismatik itu pemimpin yang lahir secara alamiah dan tidak bisa dibuat-buat. Kemudian yang kedua itu adalah teori sosial. Pemimpin itu dibentuk dan bukan dilahirkan. Dan ini adalah kebalikan daripada teori genetis. Maksudnya pemimpin itu dibentuk adalah pemimpin ini terjadi itu akibat pembentukan lingkungan sosial. Misal contoh dalam pemimpin remaja masjid. Nah, mereka biasanya dibentuk karena kalangan atau komunitasnya itu berada dekat dengan orang-orang masjid, belajar dengan agama, belajar dengan ustadz, dan dekat dengan ilmu agama. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah teori ekologis. Teori ekologis ini memiliki bakat, kemudian bakat dikembangkan dalam pendidikan, latihan, dan lain-lain. Nah, kalau teori ekologis ini beda lagi. Pemimpin itu dari lahir sudah memiliki bakat, akan tetapi bakatnya itu masih bisa dibilang masih mentah. Nah, bakatnya ini kemudian secara perlahan bertumbuhnya umur akan dikembangkan dengan pendidikan, latihan, dan lain-lain, sehingga bakatnya itu menjadi matang, menjadi siap untuk menjadi pemimpin suatu kelompok yang akan dibinanya nanti. Nah, kemudian ada kriteria pemimpin menurut Soelhi tahun 1999. Yang satu, pemimpin itu harus beriman. Maksudnya pemimpin beriman itu pemimpin harus memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena apapun itu kita semua harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pemimpin ahli pada bidangnya. Yang ini jelas pasti pemimpin harus ahli pada bidangnya. Jika tidak, bagaimana seorang pemimpin bisa mengatur dalam sebuah kelompok jika pemimpinnya saja tidak ahli dalam bidang tersebut. Contoh dalam sebuah perusahaan telekomunikasi, jika pemimpin itu pada awalnya membangun telekomunikasi tidak ahli pada bidangnya, maka jelas perusahaan itu tidak akan besar. Contohnya perusahaan Telkomsel, pasti CEO-nya dahulu itu adalah ahli dalam bidang telekomunikasi. Maka dengan adanya Telkomsel sekarang itu sudah jelas bahwa pemimpinnya ahli dalam bidangnya. Kemudian yang ketiga, itu diterima di masyarakat. Nah, ini maksudnya pemimpin itu harus bisa loyal, harus bisa turun ke bawah, melihat bagaimana masyarakat bekerja, bagaimana lingkungan sekitarnya beradaptasi. Disinilah peran pemimpin dibutuhkan. Jadi jika pemimpin bisa turun ke masyarakat, bisa mengayomi masyarakat, tentu itu pemimpin akan diterima masyarakat dengan baik hati. Kemudian yang keempat, itu pemimpin harus mengedepankan kemaslahatan umat. Nah, ini adalah tipe pemimpinan yang dicontohkan oleh khalifah pada zaman Nabi, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pemimpin itu harus mengedepankan apa-apa yang menjadi kebutuhan umat. Jadi pemimpin harus mengedepankan kebutuhan-kebutuhan umat daripada kebutuhan-kebutuhannya sendiri, begitu. Yang kelima, pemimpin tidak arogan dan otoriter. Nah, pemimpin tidak arogan dan otoriter ini maksudnya adalah pemimpin itu harus bisa melihat ke bawah. Pemimpin itu tidak boleh mengambil keputusan secara sendiri, tidak boleh pokoknya pemimpin tidak boleh seenaknya sendirilah, begitu. Contoh dari kepemimpinan otoriter itu ada di Korea Utara, seperti Kim Jong Un. Nah, itu contoh salah satu kepemimpinan otoriter. Kemudian yang keenam, itu tidak luput dari kesalahan. Ya, jelas pasti semua orang tidak luput dari kesalahan, baik itu orang biasa maupun pemimpin. Pasti dalam memimpin suatu kelompok, pemimpin pun
pasti memiliki suatu kesalahan, baik itu besar ataupun kecil. Namun permasalahan ini akan diselesaikan bersama-sama secara kelompok dan akan ditemukan solusinya secara cara berkelompok juga. Kemudian yang terakhir ada sehat jasmani dan rohani serta kuat. Nah, pemimpin itu harus sehat secara jasmani dan rohani, tidak boleh kekurangan satupun, karena seorang pemimpin akan memimpin, mengayomi serta melindungi banyak orang dalam suatu kelompok. Jika pemimpin saya tidak kuat, bagaimana dengan kelompok-kelompoknya begitu. Nah, cukup sekian materi yang saya jelaskan tentang fungsi dan peran kepemimpinan secara menyeluruh. Jika ada kurang-kurang kata yang berkenan, tolong dimaafkan. Azza wallahu yar'ana wa yafajuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.